Haleluya, senang sekali kita berjumpa kembali di minggu kedua bulan Juni ini, tetap dengan tema khotbah berseri, yaitu kuasa dalam iman. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Engkau saat ini taburi hati kami dengan benih ilahi melalui firman-Mu, sehingga menumbuhkan iman kami dan menyehatkan iman kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau memanfaatkan yang sebaik-baiknya, karena kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu yang kami lakukan akan menjadikan kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam minggu lalu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan lompatan iman, untuk supaya kita mengalami kuasa dalam iman kita kepada Yesus. Sehingga walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang harus kita jalani, kita tetap hanya fokus kepada Tuhan. Kita tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Kita tetap dalam damai sejahtera, kita tetap dalam sukacita, kita tetap dalam anugerahnya, kita tetap diberkati, dan kita tetap bisa menjadi berkat. Kita tetap bisa menjadi terang yang terus bersinar. Bukan berarti kalau kita dikatakan kita adalah terang dunia, tapi kalau lagi ada masalah, terang itu kemudian menjadi pudar. No, Allah ingin supaya terang dalam kita semakin hari semakin tambah bersinar, karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang masih banyak hidup di dalam kegelapan. Dan bagaimana dia bisa keluar dari kegelapan dan dia bisa mengalami pencerahan dalam kehidupannya, bisa menjalani kehidupan dengan damai sejahtera dan kehidupan yang menyenangkan hatinya kalau mereka hidup dalam terangnya. Nah, kitalah yang harus menerangi kita. Itu sebabnya hal kedua di minggu kedua ini, kita akan menikmati kuasa dalam iman kita apabila kita berani mempercayai penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Kita akan baca ayat firman-Nya dalam Roma 5 ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Semuanya kita tahu bahwa manusia terpisah daripada Allah Sang Pencipta karena dosa Adam dan Hawa. Tapi melalui penebusan Yesus Kristus kita diperdamaikan kembali oleh Allah. Karena penebusan Yesus itu sempurna, sehingga semua dosa kita diampuni, catatannya dihapus oleh kuasa darahnya, sehingga kita dibenarkan, kita dilayakkan, dan kita diangkat jadi anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Nah, sekarang ketika kita mengalami kuasa dalam iman yang luar biasa, beranilah mempercayai penebusan Allah itu. Dan apa maksud daripada penebusan itu? Ya, memang penebusan itu yang ada dalam pikiran kita adalah Yesus Kristus telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita, dan kemudian Dia tinggal di hati kita ketika kita mengalami kelahiran baru. Oke, itulah poin pertama yang penting, dan setiap orang Kristen harus mengerti dan menyadari ini. Itu juga merupakan dasar atau fondasi supaya iman kita tidak cepat goyah, atau supaya iman kita tidak mudah terpengaruh oleh roh-roh dunia. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya, makna daripada penebusan itu berarti adalah persatuan kita dengan Allah. Tadi di awal khotbah sudah saya sampaikan bahwa manusia sudah terpisah dari Allah karena dosa Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena penebusan darah Yesus Kristus, maka terjadilah kembali persatuan manusia yang percaya kepada darah Yesus ini dengan Allah Sang Pencipta. Karena perdamaian sudah terjadi.
Dan persatuan ini betul-betul direalisasikan, dibuktikan menjadi satu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan ketika kita berkata bahwa saya percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saya meminta ampun kepadanya. Maka saat itulah kita membuka pintu hati, kita persilakan dia masuk di hati kita. Dia betul-betul real dan nyata menyatu dengan kita. Itu sebabnya 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Why? Mengapa dibilang bait Allah yang kudus? Karena di situ berdiam Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, kita tidak pernah sendiri, tapi kita bersama dengan Dia. Itu satu hak yang istimewa. Kenapa kita mesti takut menghadapi problem dan masalah? Mengapa kita mesti khawatir menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, menghadapi kondisi ekonomi, menghadapi kondisi apapun? Mengapa kita perlu cemas? Mengapa kita perlu gelisah? Mengapa kita perlu cari jalan sendiri untuk mengatasi masalah kita? Padahal kekuatan kita tidaklah mampu untuk mengatasi setiap masalah kita. Mengapa kita bisa seperti itu? Kalau kita betul-betul percaya bahwa kita tidak sendiri. We are not alone. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan Dia. Nah, ini adalah satu kebenaran yang akan membuat kita tetap bisa tegak berdiri, tetap bisa berlari dalam jalan kehidupan ini, bahkan bisa menikmati hidup ini dengan selalu mengucap syukur kepada Dia. Karena ternyata kami tidak sendiri. Ternyata aku tidak sendiri. Dia bersama-sama dengan saya. Kalau Allah yang Maha Kuasa bersama dengan saya, siapa yang bisa mengalahkan saya? Siapa yang bisa melindas saya? Siapa yang bisa menghancurkan saya? Karena Allah memberikan hidup yang kekal. Allah memberikan anugerahnya. Allah mengulurkan tangan kasih-Nya. Allah menyertai dengan kuat kuasanya. Saya percaya itu. Nah, itu sebabnya iman kita akan sangat percaya bahwa penebusan Yesus Kristus itu betul-betul adalah sebuah anugerah yang membuat kita sekarang berhak untuk mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita bisa bermegah di dalam Allah oleh karena Yesus Kristus. Bermegah di sini dikatakan bukan berarti kita menjadi sombong, angkuh dan merasa mampu. Kita mampu karena Dia, karena segala sesuatu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh-Nya, oleh Dia. Tapi bermegah artinya kita bisa selalu bersuka cita, kita bisa tetap tegak berdiri, kita bisa tetap berkata, Yesus adalah pembelaku, siapa berani lawan aku? Yesus sudah menentukan aku menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah melayakkan aku. Yesus menebus aku sehingga sekarang saya bersatu dengan Allah Bapa. Kalau kita bersatu dengan Allah Bapa Sang Pencipta, apa yang tidak kita punya? Tinggal kita raih aja dengan iman. Tinggal kita ambil saja dengan iman. Tinggal kita terima saja dengan iman. Melalui apa? Pernyataan pengakuan iman. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh penebusan Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh penebusan Yesus Kristus saya miskin sudah dibuat menjadi kaya oleh karena kemiskinanmu, sekalipun engkau kaya. Terima kasih Yesus Kristus, oleh penebusanmu aku sekarang tetap dalam damai sejahtera. Dan ingat loh, damai sejahtera itu adalah kekuatan iman kita juga. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh penebusanmu saya selalu sekarang bersuka cita. Dan sukacita dari Tuhan adalah juga kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Nah, kita akan bermegah bahkan di dalamnya, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wow, luar biasa. Satu kondisi perdamaian itu adalah kondisi yang begitu nyaman, begitu nikmat, begitu indah. Tapi orang yang tidak dalam kedamaian itu resah, gelisah, galau, tidak bisa menikmati hidup, apalagi suruh bersyukur, apalagi bersuka cita, tidak akan mungkin bisa. Tapi kita sekarang oleh karena penebusan Yesus, kita memberi pendamaian itu. Jadi dalam hidup ini sebetulnya semuanya hal yang indah daripada Allah,
sesuai dengan rencananya untuk umat manusia yang dulu diciptakan berupa dan gambarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah terjadi dalam kita. Tapi ingat, di mana terjadinya? Ketika kita berani mempercayai penebusan Yesus Kristus untuk kita. Nah, ini adalah hal yang kedua. Jadi, berani mempercayai penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua, untuk kita mengalami kuasa dalam iman kita. Puji Tuhan, God bless you. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.